Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mahasiswa untuk perkuliahan statistik hari Rabu, Ana akan sampaikan untuk jawaban statistik ya nomor 3 dan 4. Ini ada Ana sampaikan kepada antum semua dua data untuk korelasi, untuk kita korelasikan dan kita komparasikan. Yang nomor 3 itu Ana minta carilah korelasinya. Ada beberapa rumus yang telah kita pelajari di pertengahan perkuliahan ya, beberapa rumus korelasi. Ini Anda coba sajikan dua. Biar cepat, coba kita selesaikan ya. Berapa R-nya, korelasi antara data 1 dan data 2. Setelah itu kita bandingkan dengan degrees of freedom-nya. Ya. Ini untuk korelasi, nanti data 1 nanti biasa disebut dengan variabel X, data 2 dikatakan dengan variabel Y, atau data 1 dikatakan sebagai variabel bebas, data kedua dikatakan sebagai variabel terikat. Ya, oke, ini Anda cepatkan aja ya. Di apa? Cari R-nya, R hitung ya. Untuk R hitungnya, RH ya, kita pakai rumus ini aja biar cepat ya. Formula more function, kemudian cari yang korel. Ya, ini ada dua array, dua kelompok data yang akan kita korelasikan. Array pertama adalah ini, ya, kita blok sudah. Kemudian array yang kedua kita blok, ya cukup. Kemudian kita oke, sini ya, kita oke di sini. Hasilnya 0,59 atau 0,6. Ini R hitungnya. Kemudian R tabelnya kita lihat di sini di tabel korelasi, tabel R. Degrees of freedom-nya dikurangi dengan N dikurangi dengan 2. 5 dikurangi dengan 2. Di sini berarti 3. Nah, untuk melihat di sini 3 itu baik yang 10%, ya 5%, 2%, 1% itu nilainya besar semua. Nah, lebih besar daripada R hitung. Ya, R hitungnya kalah dengan R tabel. Maka kesimpulannya adalah tidak ada korelasi antara data 1 dan data 2. Ya, jadi secara signifikan tidak ada korelasi. Kenapa? Karena R hitung kalah dengan R tabel. Ya, kita langsung ke nomor berikutnya, nomor 4. Dengan data yang sama, tapi kita mengkomparasikan, ya, komparasi yang berhubungan. Ini contohnya, ini rumusnya ya. Kalau kita coba kita apa? Kita hitung ya, kita copy dulu. Untuk yang komparasi berhubungan, jadi rumusnya lebih sederhana daripada yang tidak berhubungan ya. Ini nanti kita cari D-nya. Cari D-nya. Kemudian D itu apa? D itu selisih antara data 1 dan data 2. Gitu ya nanti ya. Ini jadi D itu apa ya? Deviasi atau selisih antara data 1 dan data 2. Maka kita tulis sama dengan dulu. Untuk memulai rumus sama dengan, kemudian klik ini, data 1 minus data 2. Oke, hasilnya kemudian kita centang di sini, minus 10. Kemudian dengan langkah yang sama ke bawahnya, kita blok saja. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita cari means-nya, rata-ratanya. Nah, kita sekarang nyari MD-nya, means of deviation. MD-nya, maka di sini kita bawa ke ini aja ya, ke formula more function statistik. Means itu average, ya, average. Ini kita ambil ini deviasinya, average atau means dari deviasi, average dari deviasi, ini deviasinya. Kita klik di sini, hasilnya minus 8 ya. Kemudian kita nyari standar deviasinya.
standar deviasi dari D ya. Standar deviasi dari D, maka di sini kita pakai STDEV ya di apa? Oh, apa di sini kita pakai rumus saja. Nah, pakai more function STDEV PQRS agak ke bawah. Nah, ini STDEV P ya, kemudian kita ambil yang ini D ya, taruh di blok sini D ini kita ini mengisi di sini di nomor satu sudah kita oke. Hasilnya itu ya 7,5 ya, kalau dibulatkan 7,5. Kalau dibulatkan 7,5. Nah, itu sudah. Sekarang kita nyari SE-nya ya, SE standar errornya. Diambil dari SD dibagi dengan N-1. N-nya adalah 5. Kalau minus 1 berarti 4 ya. 5 kurangi 1 4. Akar 4 yaitu 2. Ya, maka biar cepat aja kita tulis di sini sama dengan kemudian MD-nya tadi Avan SE ya. SD-nya tadi, SD-nya diklik, SD-nya klik ya, kemudian dibagi pakai garis miring, dibagi dengan akar 4. Akar 4 tadi adalah 2. Sudah ya, kita dapatkan berapa itu hasilnya? 3,7 ya. 3,7. 3,7. Kemudian kita nyari terakhir sekarang T-nya ya. T hitung. Ya, biasa pakai T kecil ya, biasa pakai T kecil. Tidak dipakai T besar, pakai T kecil. T hitung sama dengan di sini tinggal masukkan saja min deviation dikurangi dengan dibagi dengan standar error. Sama dengan min-nya ini dibagi dengan standar error ya, pakai garis miring bagi dengan SE ya, di klik sini minus 2,1. Nah, minus dalam bahasa komparasi tidak ada maknanya ya. Kalau di bahasa korelasi minus itu maknanya adalah korelasi negatif. Tapi kalau di bahasa komparasi minus tidak memberikan makna, yang dilihat hanya angkanya 2,1-nya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan tabel degrees of freedom untuk tabel T, yaitu di sini untuk degrees of freedom-nya kalau T itu berhubungan N-1 ya, degrees of freedom-nya sama dengan N-1. Kalau yang T tidak berhubungan, di F-nya degrees of freedom-nya adalah N1 ditambah N2 minus 2. Ya, kalau ini enggak. Ini berarti di sini N-1 berarti 5 dikurangi 1 itu 4. 4, antum lihat di sini. Dia bisa mengalahkan yang ini 2% ya. Dan bisa mengalahkan yang ini 131 ini bisa mengalahkan yang 10% ya. 10% bisa mengalahkan. Yang 20% dan 10%, yang 50% sebentar. Ini ya di sini ya. Ini ya kayaknya ini. Dia bisa mengalahkan yang ini ya. Yang 5% ini ya. Ini 10%, ini 10% ini berapa ini? Coba sih tak lihat lengkapnya. Oh gini, ini 10%. 1%, 2%, 5%. 1%, 2%, 5%. Ini dia bisa mengalahkan yang ini. Yang 10%. Ya, yang 20% juga ya. Jadi yang 5% tidak bisa. Kalau menggunakan buku Anasudiono, maka dikatakan di sini dia tidak berhubungan karena dia nggak bisa mengalahkan yang 5% ya. Tapi kalau untuk di sini ada di sini 10%, maka dikatakan ini secara signifikan ada perbandingan atau komparasi dengan tingkat signifikansi yaitu di sini 10%. Ini ya 10% ini. Nah ini. Nah ya silakan nanti dilihat di buku yang di Anasudiono itu ada di belakang juga ada itu tabelnya. Ya ini insya Allah sama. Jadi
dia bisa mengalahkan tapi dengan taraf signifikan 10%. Jadi ada komparasi ya. Jadi antara data satu dan data komparasi. Kalau antum menjawab tidak ada komparasi, berarti harus antum datangkan bukti yaitu menggunakan yang 1% atau 2%. Tapi biasanya kalau sudah ada yang dikalahkan, biasanya sudah dikatakan ada ya, secara signifikan ada. Baik itu komparasi ataupun korelasi, kalau sudah ada yang dikalahkan, nilai DF-nya dikatakan berarti ada. Ya. Cuma nanti adanya itu untuk taraf signifikansi berapa persen ya. Jadi di sini ada komparasi ya dengan taraf signifikan yaitu di 10%. 10%. Ini ya. Nah, kemudian untuk 5 buatlah judul korelasi, buatlah kuesioner data penelitian dengan 4 pertanyaan. Nah, sudah antum buat di tugas, tinggal antum salin kembali judul tugas antum kemarin apa, kemudian butir-butir pertanyaannya antum cantumkan kembali ya. Sudah selesai ya. Jadi yang 65 ini insya Allah banyak yang sudah benar ya. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.